Saudara, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Amanat Nasional Jumat kemarin mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai peserta pemilihan legislatif 2024 mendatang. Kedua partai langsung diterima Komisioner KPU Kota Makassar. P3 mendaftarkan 50 bacalek di 5 dapil. Pengurusan P3 menyatakan seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan siap bertarung untuk mendapatkan 7 kursi agar bisa menjadi satu fraksi di DPRD Kota Makassar. Setelah P3, PAN menyusul mendaftarkan bacalek. Ketua PAN Makassar Hamzah Hamid menyebut PAN siap untuk bertarung pada pemilu 2024 dan bekerja untuk warga Makassar. KPU Kota Makassar menyatakan pendaftaran bacalek PAN dan P3 sudah memenuhi seluruh persyaratan PKPU. Saya mengantarkan 50 bacalek P3 Kota Makassar. Sudah waktunya partai berlambang Ka'bah, ayo kita kembali semua ke rumah besar umat Islam. Karena harus kita ingat, nenek tas semua itu P3, marilah kita cuci-cucinya kembali ke partai persatuan pembangunan. Saya kira kepada saudara bakal caleg, karena hari ini kita sudah nyatakan diterima 100%, tinggal bagaimana ke depan bekerja untuk bagaimana memenangkan pertarungan pemilu 2024. Masa pendaftaran bakal calon legislatif oleh partai politik di Makassar dan Jakarta dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan Nanda Aprilia di sana. Kita ke Makassar terlebih dahulu, saudara. Calon legislatif DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ini kita melihat bagaimana perkembangannya. Yang pertama ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di KPUD Sulawesi Selatan. Selamat pagi Linda, hari ini partai apa saja yang akan mendaftar di KPUD Makassar? Selamat pagi Gracia dan juga saudara. Hari ini sebelumnya ada rencana 6 partai politik yang akan mendaftar di kantor KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di antaranya ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang rencananya akan datang nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya saudara, PKS telah mendaftarkan diri ke kantor KPU, namun kemudian pada hari ini akan datang kembali untuk melengkapi berkas pengajuan sebelumnya. Juga di antaranya lagi ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang rencananya akan datang pada hari ini pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah. Juga ada Partai Bulan Bintang atau PBB yang akan datang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Juga ada Partai Umat yang akan datang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan juga kalau tadi kami katakan saudara, rencananya hari ini ada 6 partai politik, namun ternyata untuk Partai Gelora ini menyatakan mengundurkan jadwal yang kemudian akan kembali datang ke kantor KPU Kota Makassar pada besok hari, tepatnya tanggal 14 Mei 2023. Dan kalau kita melihat memang saudara, daftar dari partai politik ini cukup padat hari ini. Dan juga mengingat bahwa imbauan dari KPU sendiri agar mendaftarkan calon bacalek dari partai ini sesegera mungkin, mengingat bahwa hari terakhir akan jatuh pada besok tanggal 14 Mei 2023. Sedangkan saudara, sudah ada juga beberapa partai politik yang mengkonfirmasi kedatangan mereka rencananya akan datang besok tanggal 14 Mei 2023. Di antaranya ada Partai Golongan Karya atau Partai Golkar, ada Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat, dan seperti yang tadi saya katakan akan juga ada Partai Gelora yang juga akan datang besok pada tanggal 14 Mei 2023. Sedangkan saudara, untuk jam operasional, jika dari tanggal 1 hingga hari ini tanggal 13 Mei 2023, kemudian jam operasional di kantor KPU Kota Makassar dibuka dari pukul 8 hingga pukul 4 sore, namun besok di tanggal 14 Mei 2023 jam operasional akan diperpanjang, akan dimulai sejak pukul 8 pagi seperti biasa, namun akan berakhir ataupun ditutup pada pada pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Gracia. Jadi sudah berapa partai yang mendaftar, totalnya ada berapa semuanya, Linda? Baik, Gracia dan juga saudara, untuk hingga kemarin, Gracia dan juga saudara, sudah ada total 5 partai yang sudah mendaftarkan diri mereka di
kantor KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dari 5 partai ini, saudara, satu diantaranya yaitu tadi Partai Keadilan Sejahtera masih akan kembali pada hari ini, kemudian untuk melengkapi berkas mereka seperti itu. Sedangkan kemudian di antara 5 partai ini, 2 diantaranya yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Amanat Nasional atau PAN sudah melakukan pendaftaran bacalek partai mereka pada hari kemarin, Jumat 12 Mei 2023, yang di mana untuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini penyerahan daftar nama bacalek mereka diserahkan langsung oleh Ketua DPC P3 Makassar ada Rahmat Taqwa. Sedangkan kemudian untuk Partai Amanat Nasional atau PAN diserahkan langsung oleh Ketua DPD PAN Makassar Hamzah Hamdi, saudara. Sedangkan kemudian setelah proses kemudian penyerahan daftar calon bacalek di KPU Kota Makassar ini setelah berakhir besok tanggal 14 Mei, kemudian selanjutnya akan ada verifikasi administrasi yang kemudian akan berlangsung di KPU Kota Makassar pada tanggal 15 Mei hingga tanggal 24 Mei 2023 nanti. Gracia. Selanjutnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Nanda, selamat pagi. Ada berapa partai yang rencananya akan mendaftarkan bacaleknya hari ini? Selamat pagi Gracia dan juga saudara. Rencananya menurut informasi yang kami dapat dari Humas KPU RI, ada sebanyak 3 partai politik yang rencananya akan menyerahkan atau mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke kantor KPU Pusat hari ini. Dari urutannya, ketiga partai politik tersebut, partai yang pertama akan mendatangi kantor KPU hari ini adalah Partai Bulan Bintang atau PBB yang rencananya akan mendatangi kantor KPU RI sekitar pukul 13:13 waktu Indonesia Barat. Ini artinya jam 1 siang nanti, dan sudah terkonfirmasi dari PBB sendiri nanti yang akan hadir ke kantor KPU memberikan nama bakal calon legislatif ini adalah Ketua Umum dari PBB Yusril Iza Mahendra, kemudian Sekjen PBB dan juga petinggi atau elit PBB lainnya. Dan rencananya nanti akan ada sebanyak 1.300 kader dari PBB sendiri ini akan turut serta mendatangi kantor KPU RI melakukan atau mengiringi pemberian atau pendaftaran dari bacalek Pemilu 2024 mendatang. Kemudian untuk partai yang kedua ada Partai Gerindra yang memang rencananya akan mendatangi kantor KPU RI ini sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat, dan yang sementara terkonfirmasi akan datang langsung ke kantor KPU hari ini adalah dari Sekjen Gerindra, kemudian juga dari kader DPC maupun DPW seluruh Indonesia. Kemudian nanti disusul yang ketiga adalah partai dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang rencananya akan mendatangi kantor KPU RI hari ini sekitar pukul 14:00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini memang masih belum ada bocoran, Gracia dan juga saudara, terkait dengan komposisi siapa-siapa saja nanti nama-nama dari bacalek dari tiap-tiap partai, khususnya untuk ketiga partai yang akan mendaftarkan namanya hari ini ke kantor KPU. Namun kalau bisa menjadi sorotan beberapa hari ini melihat dari yang disampaikan oleh Gerindra, yang disampaikan langsung oleh Ketua DPP Harian Gerindra Sufmi Dasko, menyebutkan bahwa nanti bacalek yang akan diserahkan nama-namanya dari Gerindra sendiri sebagian besar juga merupakan dari Partai Hanura, yang mantan dari Partai Hanura. Kemudian nanti kita tentunya akan melihat nama-nama dan juga komposisi dari ketiga partai hari ini. Kalau melihat sampai dengan saat ini menginjak hari ke-13 begitu sejak pendaftaran bacalek ini dibuka pada tanggal 1 Mei 2024 lalu, ini sudah ada sebanyak 8 partai politik yang sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPU Pusat hari ini. Beberapa di antaranya ini adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Umat, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Rencananya hari ini akan ada sebanyak 3 partai lainnya juga turut akan mendaftar bacaleknya, dan memang prediksi dari Humas KPU RI menjelaskan besok di hari terakhir pendaftaran pada tanggal 14 Mei akan semakin banyak partai-partai lainnya mendaftarkan bacaleknya. Jadi tentu kita akan lihat hari ini, dan juga kita akan lihat juga dan nantikan apa ciri khas dari partai-partai yang akan mendaftarkan bacaleknya hari ini. Kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang, partai-partai yang mendaftarkan bacaleknya memberikan ciri khas dari partainya sendiri, seperti arak-arakan budaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kemudian juga Nasdem dan lain sebagainya. Jadi kita akan nantikan, Gracia dan juga saudara, jalannya proses pendaftaran dari bacalek hari ini. Oke, baik. Melaporkan langsung dari KPU RI, Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV, dan juga ada di KPUD Makassar, jurnalis Kompas TV Linda Wiryawan. Selamat bertugas.
Jelang